Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita tinggal, apapun profesi kita, pekerjaan kita, jabatan kita, maka ketahuilah tugas kita sebagai hamba Allah, tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu beribadah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, dari suku mana, dari pulau mana atau benua mana, selama statusnya sebagai manusia, memiliki kewajiban beribadah kepada Allah, Rabb, pemilik, pengatur, penguasa alam semesta. Ketahuilah, ketika manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah, kedudukan yang agung di sisi Allah, yaitu akan menjadi orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, siapapun manusia tersebut, Allah seru, Allah panggil, wahai manusia, mengabdilah kepada Allah. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Mengabdilah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah, Rabb yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Dari sini kita mendapatkan pelajaran yang pantas dijadikan Tuhan, yang pantas kita sembah adalah yang menciptakan kita, yang menciptakan kedua orang tua kita, yang menciptakan kakek dan nenek kita, yang menciptakan nenek moyang kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu menciptakan manusia, menciptakan kedua orang tua kita, maka tidak pantas dijadikan Tuhan. Jadi yang pantas dijadikan Tuhan yang mampu menciptakan kita, kedua orang tua kita, kakek nenek kita, moyang kita. Yang mampu menciptakan alam semesta, yang menciptakan bumi, menciptakan langit, yang menurunkan hujan, yang mengarah awan. Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pemilik, pengatur, penguasa alam semesta. Oleh karena itu jangan kita salah menyembah. Inilah pentingnya dakwah, untuk mengingatkan manusia agar dia menyembah Allah Subhanahu wa taala secara benar.
Jangan sampai kita menyembah batang pohon. Jangan sampai kita menyembah patung. Jangan sampai kita menyembah batu. Jangan sampai kita menyembah gunung. Jangan sampai kita menyembah binatang. Karena semua yang saya sebutkan tadi adalah makhluk. Yang Khalik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pantas disembah, diagungkan, dipuja oleh manusia, oleh hambanya. Kalau manusia sudah mengabdi kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan derajat takwa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang bermakrifat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia akan beribadah kepada Allah secara ikhlas, secara totalitas, secara serius. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Allah memperkenalkan dirinya. Inilah pentingnya kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Sebab manusia akan mengenal Rabbnya, Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua cara. Yang pertama dengan dia melihat, memperhatikan ayat Allah yang tertulis, yaitu Al-Quranul Karim. Dengan dia baca Al-Quran, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Allah firmankan, sebagaimana khatib bacakan tadi, "Innani anallah." Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecualiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat adalah tata cara ibadah yang sudah direkomendasikan oleh Allah, yang sudah diperintahkan oleh Allah bagi hambanya untuk mengerjakan, dan dicontohkan melalui Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Secara khusus Nabi besar Muhammad SAW dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan perintah solat 5 kali sehari semalam. Jadi cara kita menyembah Allah dengan solat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia itu akan mengenal Allah melalui ayat kauniyah, yaitu ciptaan Allah, yaitu alam semesta. Orang dengan melihat planet, dengan melihat alam semesta, dengan melihat gunung, dengan melihat makhluk Allah yang kecil, yang mikroba, dan makhluk-makhluk yang lainnya, Allah berikan hidayah, dia bisa masuk ke dalam Islam melalui ayat kauniyah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi khatib menyampaikan, menyebut firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah memperkenalkan dirinya, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka mengabdilah kepadaku. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi marilah kita sebagai seorang muslim mengerjakan salat 5 kali sehari semalam. Karena begitu pentingnya salat sampai Rasulullah SAW menyuruh para orang tua yang sudah dikaruniai anak, kalau kamu punya anak umur 7 tahun, suruh anak kamu salat. Suruh dia salat, waktunya salat. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, suruh dia salat. Syukur-syukur dia bisa diajak ke masjid, memakmurkan masjid, meramaikan masjid, menciarkan agama Allah. Sudah barang tentu kalau anak-anak di masjid harus tertib, harus diingatkan, nggak boleh dia main, nggak boleh dia teriak-teriakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai mengganggu jemaah yang lainnya. Silahkan anak-anak datang ke masjid, silahkan, karena ini rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang didirikan di atas tanah wakaf. Silahkan dia datang ke rumah Allah, sehingga dia didoakan oleh malaikat. Bukan saja orang dewasa yang didoakan oleh malaikat, siapapun yang masuk ke masjid akan didoakan malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, rahmatilah dia, ampunilah dosanya, rahmatilah dia. Kalau sudah umur 10 tahun tidak sholat juga, pukul dia. Sudah barang tentu dengan pukul kasih sayang, agar mereka
memperhatikan sholat yang tidak boleh ditinggal lagi. Kalau orang tua ingin melepas anaknya, ingin merantau, ingin melepaskan anaknya, ingin menuntut ilmu ke negeri seberang, jangan lupa berpesan, nah, jangan lupa sholat, jangan tinggalkan sholat. Jangan hanya disuruh cari uang yang banyak. Ini karena paham materialis, kapitalis sudah bersemayam di kepala, yang disampaikan pada anaknya, nak, cari uang yang banyak. Capek kita jadi orang miskin. Capek kita dengan susah payah mencari nafkah. Cari duit yang banyak. Benar dicari duit, halal haram diambil, saudara. Akhirnya dikasih yang haram kepada orang tuanya. Kalau sesuatu masuk yang haram ke mulut kita, ke darah daging kita, maka ini akan mempersulit ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 5 kali sehari semalam muazzin melantunkan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Enggak ada pengaruhnya, saudara. Enggak berdampak dalam kehidupan. Maaf beribu kali maaf. Terkadang ada rumah dekat masjid, enggak mau dia ke masjid. Gak mau dia berjamaah ke masjid. Maka kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita salah makan. Jangan-jangan ada sesuatu yang haram atau yang makruh yang masuk ke dalam tubuh kita. Saya berkewajiban menyampaikan hal ini. Wa ma'alaina illal balagul mubin. Karena orang kalau ingin baik datang ke masjid, bergaul dengan orang soleh, bergaul dengan para ulama, bergaul dengan para habaib, bergaul dengan pejuang-pejuang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang soleh dijauhi, jangan orang soleh dicurigai, jangan orang soleh difitnah. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi, Rasul, kekasih Allah, dijamin masuk ke dalam surga. Bermohon kepada Allah. Bisa dilihat di akhir surat Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Wa alhiqni bis salihin, gabungkan aku bersama orang soleh. Jadi kalau ada orang soleh di kampung kita, di komplek perumahan kita, tetangga kita, jangan dijauhi, saudara, dekati dia. Karena orang soleh akan memberikan manfaat kepada kita, bukan saja di dunia, tapi ketika kita sudah masuk alam kubur, orang soleh akan memberikan manfaat kepada kita. Apa manfaat yang kita terima? Doa orang yang soleh. Jamaah sholat Jumat, orang-orang yang soleh, nanti kita mendoakan kaum muslimin yang hidup maupun yang sudah meninggal. Kebagian tuh orang yang meninggal dengan doa orang yang soleh. Nanti di akhirat ada orang yang masuk ke dalam neraka karena di dunia dia punya teman orang soleh. Orang soleh memberikan syafaat kepada temannya yang udah masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu jangan kita melakukan kezaliman kepada orang-orang soleh. Jangan kita membuat aniaya kepada orang-orang soleh. Jangan kita membuat susah kepada orang-orang soleh. Tapi bersahabatlah dengan mereka. Ambillah manfaat kebaikan dari orang-orang soleh tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu melakukan ibadah, selain dia mendapatkan nilai takwa dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beribadah akan menjadi orang yang soleh. Orang yang peduli kepada urusan kaum muslimin, orang yang peduli kepada urusan umat Islam, orang yang peduli kepada urusan manusia pada umumnya. Coba kita perhatikan sholat yang kita kerjakan setiap saat. Ketika kita mulai dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, kemudian kita baca suratul Fatihah, kemudian kita baca surat terus sampai tahiyat dan kita salam. Ketika kita mengucapkan salam, tahukah kita bacaan dari salam tersebut, makna dari salam tersebut? Kita toleh ke kanan. Menoleh kita ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti itu? Apa arti salam yang kita ucapkan itu? Selamat sejahtera berkah Allah untuk kamu.
Kenal atau tidak kenal orang di kanan kita, kita doakan. Selamat, sejahtera, berkah Allah untuk kamu. Inilah yang harus dimunculkan bagi orang yang mengerjakan sholat. Jadi gak pantas orang yang sholat kemudian melakukan kezaliman kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dia korek-korek, dia cari kekurangan umat Nabi Muhammad SAW. Dia cari aib umat Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah dia gak punya aib, gak punya kekurangan, gak punya dosa, gak punya salah. Bagaimana kalau Allah buka tabir kehidupan Anda nanti? Mau ditaruh di mana ini muka, saudara? Makanya jangan suka usil dengan urusan umat Nabi Muhammad SAW. Jangan berlaku zalim dengan para ulama, dengan orang-orang saleh. Tunjukkan kita ini orang yang mengerjakan salat. Tunjukkan kita ini memberikan kedamaian, ketenteraman, kebaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, khususnya salat Jumat pada hari ini, kita akan mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang saleh, yang memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, dalam satu riwayat dikatakan, khairun nas anfa'hum linas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afghan wa Rohingya wa Uyghur wa fi kulli makan ukhliz zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma kshif 'anna wa 'an jamil muslimin
minal bala wal waba wal mihan wal fitan ma la yakshu ghairuk. Allahumma likil kafarata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin alaina khususan. Allahumma syatit samlahum wa farik jamahum wa anzil alaihim balikal ladzi la yuraddu 'anil zalimin. Allahumma ansurusal muslimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sa'il asqam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilna jannata mal abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.